Gluten free cake. Ini tuh nggak nyangka enak banget jadinya, nggak kerasa kalau ini tuh nggak ada tepung terigunya. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Lim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin chiffon cake yang gluten free, dan ini kombinasinya pakai tape. Kali ini tapenya dihaluskan dulu tentunya ya, pakai garpu boleh sampai benar-benar halus. Tapenya juga harus yang bagus supaya lebih halus dan lebih enak rasanya. Terus kemudian ini aku mau mix dulu di wadah lain 3 butir kuning telur. Putihnya dipisahkan ya, dan pastiin putihnya itu bersih, nggak kecampur sama kuning telur sedikit pun. Lalu kemudian tambahkan dengan sedikit garam, lalu tambahkan juga minyak, boleh pakai canola oil, lalu tambahkan juga dengan santan. Aku pakai santan instan yang 65 ml, itu aku keluarin semua isinya dan aku masukkan ke sini. Jangan lupa dihabiskan menggunakan spatula dibersihin kayak gini supaya komposisinya pas. Lalu diaduk rata aja, cukup pakai hand whisk kayak gini. Lalu kemudian aku tambahkan tape yang tadi sudah dihaluskan, ditambahkan, diaduk rata lagi pakai whisk juga sampai benar-benar kecampur aja, dan nanti dia akan lebih halus aja teksturnya. Lalu terakhir aku tambahin sebagai pengganti tepung terigunya, yaitu aku mau mengganti dengan tepung beras. Nah, tepung berasnya ini pakai tepung beras kemasan yang udah jadi, tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu beras dihaluskan ya. Yang kalau aku pakai yang merek Cross Brand itu. Lalu kemudian diaduk rata lagi. Nah, kalau sudah halus rata kayak gini dan ini emang agak sedikit berat, lalu kemudian kita sisihkan dulu aja. Di wadah lain kita mau mixing putih telurnya. Di sini putih telurnya 3 butir juga, nggak boleh kena tetesan air atau kena minyak atau ada noda kuning telur ya, nanti dia nggak mau mengental, nggak mau jadi meringnya. Lalu kemudian di mix pakai kecepatan rendah, ditambahkan dengan air jeruk nipis kira-kira sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan deh gitu. Aku juga nggak naker sih, cuman ngira-ngira aja. Lalu tambahkan gula pasir, masukkannya bertahap. Lalu di mix terus, masih pakai kecepatan rendah. Terus kemudian setelah 3 atau 4 menit aku naikin kecepatan nomor 2 sampai selesai, sampai meringnya itu menjadi lebih stiff peak. Nah, kita mau dapetin mering atau kocokan putih telur yang stiff peak, jadi dia tuh nggak terlalu lembut tapi nggak terlalu kaku juga, jadi posisinya di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau diperhatikan nanti itu kalau diangkat sticknya, dia itu akan membentuk jambol tapi sedikit melengkung. Nah, kira-kira kayak gitu tuh udah pas deh. Untuk lama waktunya aku pun nggak pernah pakai takaran waktu. Nah, kalau udah kurang lebih kayak gini nih teksturnya, meringnya, ini udah cukup. Nanti tinggal kita campurkan ke adonan tape tadi. Kurang lebih kayak gini deh. Kelihatan kan ya? Nah, kalau udah kita tinggal campurin aja ke adonan tapenya. Cara mencampurkannya juga bertahap. 3 tahap pencampuran, dan jangan lupa saat mulai mixing itu kita udah harus manasin oven ya. Jadi oven tuh udah harus panas 10 atau 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Nah, ini tahap pertama pencampuran sedikit-sedikit, jadi kita bagi 3 aja di kira-kira. Di awal-awal aku mau pakai hand whisk aja masih. Kalau mau langsung aduk pakai spatula karena jaga-jaga ya nggak apa-apa juga. Kalau hand whisk tuh kenapa aku pakai hand whisk ini, gunanya menurut aku ya, supaya tuh gerakan ngaduknya sedikit tapi kecampurnya lebih cepat gitu aja sih. Tapi kalau misalnya kira-kira khawatir over mixing malah pakai hand whisk, balon whisk kayak gini, ya pakai spatula aja juga nggak apa-apa. Lalu ini tahap kedua pencampuran, ini speednya juga mau aku cepetin aja biar durasinya nggak terlalu lama ya. Nah, ini terakhir, ini tahap
ketiga pencampuran. Di sini SPT aku cepetin, lalu aku tetap aduk pakai spatula untuk jaga-jaga bagian bawahnya keaduk sempurna. Tuh bisa kelihatan kan bagian bawah masih terlalu kuning, itu artinya dia belum kecampur sama putih telurnya. Nah, menurut aku ini udah rata semua, tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Rekomendasi loyangnya loyang bongkar pasang Hasifon ukuran 15 cm, tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai loyang bongkar pasang sifon ukuran 18 cm. Di sini dituang semua habis bersih, baru kemudian kita ratakan. Lalu cara meratakannya aku pakai sumpit kayak gini, aku puter-puter aja, terus kemudian aku hentakan beberapa kali dan siap untuk dipanggang. Untuk tahap pemanggangan awal, aku set suhu ovennya itu di suhu 175 derajat api atas bawah. Lamanya sekitar 15 menit. Lalu kemudian setelah 15 menit aku slit atau diiris bagian atasnya. Di video sifon sebelumnya atau sifon lainnya aku kasih video cara ngeslit, tapi sebenarnya itu sederhana aja, tinggal dislit pakai pisau aja bagian atasnya, atau enggak pun juga nggak apa-apa. Lalu kemudian setelah 15 menit diturunkan suhunya di 120 derajat api atas bawah, kurang lebih 90 menit, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan setelah matang dibalikan seperti ini sampai benar-benar adem, atau sekitar 1 jam deh. Yang nggak adem banget juga nggak apa-apa, tapi pastiin udah adem aja supaya dia lebih gampang kita ngeluarinnya. Cake juga udah kayak lebih set gitu, jadi nggak khawatir rusak juga sih. Nah, kalau proses pemanggangannya baik, dia dipencet-pencet kayak gini juga dia nggak rusak ya, dia akan balik lagi ke bentuk semula gitu. Nah, ini dia hasilnya. Ini menurut aku kulitnya bagus sih, nggak berkulit gitu, nggak kering bagian pinggirannya, karena tadi juga aku alasi bagian bawahnya ya dengan satu loyang lagi. Tuh gunanya supaya nggak berkulit, juga gampang aja saat keluarin saat aku mau slit. Bagian bawahnya pun juga bagus, dan ini tinggal kita potong aja. Ini rasanya gimana? Rasanya kayak biasa aja, kayak pakai tepung terigu, tapi memang ada aroma sedikit tepung berasnya. Bisa diimbangi dengan tambahan vanila atau mau kasih variasi pandan, jadi berarti ditambahin pasta pandan ya. Dan untuk rasa tapenya kerasa banget, kempus, lembutnya tetap dapet. Jadi yang kita bayangin tanpa tepung terigu bakalan keras atau bagaimana, enggak sih. Lihat aja hasilnya. Gimana, dicoba di rumah ya? Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi gluten free cake, gluten free apa lagi? Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.